berbincang lebih jauh mengenai cloud adoption ya. Mungkin bisa diberikan sedikit pengantar mengenai cloud computing itu apa sih, kemudian dan apa sih benefitnya buat user yang ingin pindah ke cloud. Jadi cloud computing itu memungkinkan customer atau suatu organisasi untuk menyewa infrastruktur IT. Jadi kalau sebelum ada yang cloud, ketika dari customer membutuhkan suatu infrastruktur computing, mereka harus melakukan investasi, mereka harus membeli infrastruktur IT yang dibutuhkan di server. Ya betul. Kemudian mereka juga harus bisa manajemen infrastruktur IT tersebut. Yang pastinya expertise di hardware yang mereka maintain. Nah kalau pakai cloud, mereka bisa menyewa infrastruktur yang ada di cloud. Salah satu keuntungannya yaitu time to marketnya ya, bisa menjadi lebih cepat gitu ya, karena diberikan kemudahan dengan adanya cloud infrastruktur ini ya. Halo Sobat ICT, selamat datang di ICT Podcast bersama saya Eri yang kali ini akan menemani Anda dan bertindak sebagai host pada episode kali ini. Ini merupakan episode perdana dari ICT Podcast, di mana di sini kita akan berbincang mengenai seputar teknologi terbaru ya. Dan dalam edisi perdana kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang beberapa tahun belakangan ini cukup happening dan masih cukup menarik untuk diperbincangkan, yaitu terkait cloud adoption. Nah, di sini saya kedatangan dua orang narasumber yang mereka merupakan cloud engineer dari Infracom Technology. Selamat datang Mas Ardi dan Mas Labib. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Mungkin Mas Labib, Mas Ardi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke sobat-sobat ICT. Mungkin bisa menjelaskan tentang role-nya mungkin, atau asal mula bisa kecemplung di dunia cloud itu seperti apa, atau mungkin menceritakan pengalaman sedikit pengalaman tentang dunia cloud yang sedang digeluti. Ya, silakan mungkin mulai dari Mas Labib kali. Oke, halo. Perkenalkan Mas Ardi, biasa dipanggil Labib sebagai cloud engineer di ICT. Di sini saya membantu untuk kebutuhan untuk yang berhubungan dengan cloud. Bisa dibilang seperti untuk kebutuhan cloud migration atau kebutuhan untuk setup dan konfigurasi environment yang ada di cloud, dan yang pernah saya adopsi atau pernah diimplementasikan di customer adalah menggunakan Oracle Cloud. Oh, jadi Mas Labib ini spesialisnya lebih ke Oracle Cloud gitu ya? Ya. Nah, mungkin Mas Ardi gimana? Ya, halo, nama saya Ardian Syafendi. Saya cloud engineer dari Infracom Technology. Saya sudah melakukan beberapa migrasi di KWS, dan saya spesialisasinya terhadap cloud administrating dan migrations. Oh, berarti Mas Ardi AWS, Mas Labib OCI. Nah, ini kita kedatangan dua orang narasumber AWS dan OCI ini berarti. Ya, mungkin Mas Labib atau Mas Ardi, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai cloud adoption ya, mungkin bisa diberikan sedikit pengantar mengenai cloud computing itu apa sih, kemudian dan apa sih benefitnya buat user yang ingin pindah ke cloud. Oke, cloud computing ya. Jadi secara sederhananya ya, jadi biar mudah dipahami, jadi cloud computing itu memungkinkan customer atau suatu organisasi untuk menyewa infrastruktur IT. Jadi kalau sebelum ada yang cloud, ketika dari customer membutuhkan suatu infrastruktur computing, mereka harus melakukan investasi, mereka harus membeli infrastruktur IT yang dibutuhkan di server. Ya betul. Kemudian mereka juga harus bisa manajemen infrastruktur IT tersebut. Yang pastinya expertise di hardware yang mereka maintain ya. Nah kalau pakai cloud, mereka bisa menyewa infrastruktur yang
ada di cloud, mereka bisa fokus ke dalam untuk mengeluarkan produk-produk, karena untuk infrastruktur IT sendiri itu akan dimaintain oleh tim IT dari cloud provider. Oh, jadi salah satu keuntungannya yaitu time to marketnya ya, bisa menjadi lebih cepat gitu ya, karena diberikan kemudahan dengan adanya cloud infrastruktur ini ya. Betul. Jadi benefitnya itu ketika kita mau launch untuk aplikasi dari perusahaan itu bisa lebih cepat. Jadi misalkan kalau sebelum adanya cloud kita membutuhkan hardware baru, misal bare metal server, itu akan membutuhkan proses yang cukup lama. Misal untuk memesan bare metal server yang baru itu bisa membutuhkan waktu 2 minggu atau beberapa minggu, atau itu mungkin bisa sebulan. Belum termasuk pengurusan izin segala macam ya. Bea cukai. Itu cukup, bea cukai itu kan cukup memakan waktu yang panjang ya. Terus banyak juga yang harus di setup. Misal kita perlu proses perizinan untuk co-location ke data center kita, terus kita juga perlu konfigurasi entah itu dari sisi network di data center, kemudian kita juga perlu setup operating system untuk hardware-nya tersebut, sampai hardware itu benar-benar siap digunakan oleh tim developer untuk instalasi aplikasinya. Jadi waktunya itu bisa bilang butuh waktu yang cukup lama. Beda kalau kita menggunakan cloud ya. Jadi kita bisa create instance atau kita membutuhkan bare metal server, kita bisa menentukan size resource yang dibutuhkan berapa. Nanti kita bisa pilih juga operating system yang dibutuhkan apa. Nanti akan secara otomatis dari environment dari cloud itu akan menginstal operating system yang dibutuhkan, dan waktunya itu sangat-sangat singkat gitu. 2 menit. 2 menit. Oke. Menarik. Cloud infrastruktur ini kalau saya nggak salah kan ada beberapa jenis juga ya Mas ya. Ada yang ada private cloud, ada public cloud, bahkan juga ada yang hybrid cloud. Nah itu perbedaannya gimana Mas? Bisa dijelaskan? Betul, ada beberapa cloud. Yang pertama itu adalah public cloud. Ini yang paling umumnya digunakan. Jadi untuk infrastruktur computing itu semuanya itu environment-nya ada di cloud provider yang kita gunakan. Nah kemudian ada juga private cloud. Nah ini kita menggunakan infrastruktur computing ini, kita bisa memanfaatkan environment data center yang existing kita jadikan cloud. Kemudian kita juga bisa menggunakan environment yang ada di cloud provider yang kita dedikasikan ini hanya digunakan untuk organisasi kita aja. Jadi benar-benar khusus itu buat organisasi tertentu ya, nggak sharing sama organisasi lain gitu ya. Jadi resource-nya itu secara resource benar-benar kita. Benar-benar secara private akan digunakan oleh kita sendiri gitu ya. Betul. Ada juga hybrid cloud. Nah ini untuk jadi kita kombinasiin dari public cloud dan juga private cloud. Nah biasanya itu kita membagi workload-nya ya. Jadi misalkan untuk kebutuhan core application kita menggunakan private cloud, bisa juga menggunakan data center on-prem kita saat ini. Nah kemudian untuk secondary application kita bisa penempatan itu di public cloud. Kemudian ada juga yang namanya multi cloud. Ada multi cloud ya. Ada juga multi cloud. Jadi misalkan kita mau menggunakan cloud provider di lebih dari satu cloud provider. Berarti tidak hanya satu cloud provider, tapi kita memanfaatkan fitur-fitur di cloud provider lain ya? Ya betul. Biasanya alasan kenapa kita menggunakan cloud provider yang berbeda itu karena cloud provider juga mempunyai expertise untuk produknya sendiri. Misalkan kita mau mengutilize menggunakan Oracle database, dan yang pastinya tahu betul bagaimana mengutilize itu mengoptimalkan Oracle database adalah dari cloud provider dari Oracle itu sendiri. Nah kita bisa menggunakan Oracle Cloud untuk kebutuhan dari Oracle database. Kemudian misalkan kita ada kebutuhan untuk aplikasi yang lain atau kebutuhan untuk instance, kita bisa menggunakan dari Amazon AWS. Jadi kita membagi workload di lebih dari satu cloud provider. Nah selain beberapa jenis tipe tersebut kan, tapi juga ada jenis-jenis layanannya juga ya. Nah itu kan cloud provider juga menyediakan beberapa jenis layanan yang bisa dimanfaatkan oleh customer gitu dalam mendukung bisnis mereka. Nah jenis-jenis layanan seperti apa yang dimaksud Mas? Dia ada beberapa layanan di cloud ya.
Yang pertama itu software as a service. Iya. Nah, ini adalah produk jadi yang ready to use dari sisi customer. Nah, beberapa contohnya ya, misalkan kita ada kebutuhan untuk layanan HR, kita bisa menggunakan produk Oracle HR Cloud. Nah, kemudian kalau kita ada kebutuhan untuk layanan email, nah kita bisa menggunakan Amazon Email Service. Nah, itu untuk beberapa contoh untuk yang software as a service ya. Kalau software as a service ini fully maintained by cloud provider-nya berarti ya? Betul. Ya. Jadi kita cukup menggunakan dari layanannya aja. Tapi yang maintain-nya itu dari sisi dari cloud provider. Gitu. Terus ada juga layanan yang berbeda lagi, misalkan platform as a service. Dan ini melibatkan kombinasi tools, jadi untuk membantu deployment dan juga development aplikasi. Ada beberapa contoh produknya itu kayak Oracle Database Cloud Service, kemudian ada Oracle Big Data Cloud Service untuk kebutuhan big data ya. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, terakhir itu ada yang namanya infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service, Jadi ini yang mengkombinasikan dari hardware dan juga software, dan juga ada beberapa komponen computing. Nah, beberapa contoh dari infrastruktur as a service itu misalkan kayak Oracle Bare Metal Server, kemudian juga ada Amazon Storage, kemudian ada Oracle Storage, Object Storage juga. Nah, itu beberapa contoh untuk infrastruktur as a service. Nah, tadi Mas Labib sempat menyinggung terkait keuntungan atau benefit yang bisa kita peroleh dari penggunaan cloud infrastruktur ya. Nah, salah satu itu terkait cost. Nah, ini saya pengen ada sedikit catatan nih terkait cost efisiensi yang dimaksudnya di sini ya. Nah, cost efisiensi di sini apakah emang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh user atau customer dengan penggunaan cloud infrastruktur ini? Misalnya, maksud saya apakah dengan penggunaan cloud infrastruktur ini apakah memang benar dapat menekan biaya ya? Menekan biaya baik itu misalnya dalam operasional atau dalam hal pemeliharaan atau maintenance environment-nya ini. Nah, jadi kita mau coba membandingkan ya dengan dari cara tradisional dengan menggunakan cloud. Jadi ketika secara tradisional, ketika kita membutuhkan infrastruktur computing yang baru, nah biasanya itu kita perlu melakukan proyeksi ya. Apakah resource yang akan kita beli ini bisa mengcover dengan pertumbuhan 2-3 tahun kemudian. Nah, otomatis ketika kita membeli infrastruktur computing itu, size-nya juga harus besar, melebihi dari kebutuhan saat ini. Otomatis perusahaan harus mengeluarkan budget yang lebih. Itu salah satunya ya. Kemudian juga dari timnya juga harus yang memang expert dengan hardware yang nantinya akan kita beli. Itu kalau kita menggunakan tradisional ya. Betul. Nah, berbeda dengan cara penggunaan ketika sudah di cloud. Ya, jadi kalau kita menggunakan di cloud, kita itu membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Pay as you go ya. Ada istilah namanya pay as you go. Artinya itu kita membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Misalkan kita mau launch aplikasi baru dan kita juga nggak bisa memprediksi apakah produk ini aplikasi ini bakal trafficnya ramai atau enggak kan. Nah, kita bisa mulai start dari small. Kita start dari small, kemudian kita melihat perkembangannya. Nah, kita membayar sesuai dengan apa yang digunakan pada saat itu. Terus kalau misalnya untuk yang gede, kita tinggal horizontal scaling aja gitu. Deploy instansi terkecil lebih banyak gitu. Nah, berbicara tentang scaling, ya kan itu juga menjadi salah satu manfaat yang digaung-gaungkan oleh cloud provider ya, yaitu terkait scalability dan flexibility. Nah, ini maksudnya di sini seperti apa nih? Fleksibelnya apakah artinya dengan penggunaan cloud ini akan lebih cepat penyesuaiannya dengan perubahan bisnis di lapangan atau seperti apa? Ini terkait dengan scalability dan flexibility ya. Scalability dan flexibility ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan cara tradisional ya, atau menggunakan cloud, nah kita kan ketika ada lonjakan traffic, otomatis kita harus menyiapkan hardware baru atau environment baru untuk bisa mengcover
lonjakan tersebut. Iya. Jadi berarti infrastrukturnya harus ada headroomnya gitu Ya betul. Bisa kita menerima traffic gede gitu. ya bisa mengcover dengan lonjakan traffic yang ada. Nah beda kalau kita ada cloud, kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya auto scaling. Misalkan kita udah tahu nih pada saat jam kerja, pada saat pagi hari sampai sore hari itu pemakaian itu akan tinggi. Sementara di sore hari atau di luar jam kerja pemakaian itu akan rendah. Nah kita bisa memanfaatkan auto scaling berdasarkan jadwal. Jadi ketika pagi hari dia akan menambah instan, nambah 1 atau 2. Kita bisa menentukannya ya. Kemudian ketika di sore hari instan yang sudah ditambahkan tadi itu bisa dihapuskan. Berarti scale down. Ya. Kemudian kita juga bisa menentukan berdasarkan utilisasinya. Misalkan kita nggak tahu nih apakah pagi hari atau sore hari atau di tanggal-tanggal tertentu akan utilisasinya tinggi. Nah kita bisa menentukan itu berdasarkan utilisasi dari performance-nya. Misalkan kita menentukan berdasarkan CPU utilisasi ya. Ketika utilisasi CPU-nya lebih dari 50%, itu akan menambah instan saat ini. Misal nambah 1 instan atau 2 instan. Dan ketika workload-nya menurun, misal utilisasinya turun di bawah 50%, dia akan menghapus instan yang sudah ditambahkan. Berarti pada service auto scaling ini ada opsi yang bisa kita pilih ya, bisa benar-benar secara otomatis berdasarkan traffic atau workload-nya, atau juga bisa by scheduler ya. Jadi kita harus tahu tren traffic kita saat tinggi atau saat rendahnya itu kapan gitu ya. Biasanya HR system sih, itu tiap akhir bulan. Iya benar. Pada saat payroll kan transaksinya tinggi. Iya benar. Oke. Ada yang mau ditambahkan Mas Ardi? Ya. Kalau gitu, ya. Kalau kita melihat tren penggunaan cloud infrastruktur beberapa tahun belakangan ini kan kalau kita lihat kan cukup meningkat ya. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu ingin pindah ke cloud? Mungkin Mas Ardi bisa bantu. Salah satu pain-nya itu adalah time to market ya. Misalnya untuk kita nge-develop suatu produk kan kita harus menyediakan development server ya, atau development infrastruktur. Dan kadang itu time to get to the infrastrukturnya itu tuh agak lama. Jadi untuk agar kita bisa customer bisa mengadopsi atau berinovasi lebih cepat, jadi kita cloud itu sangat membantu banget untuk mempercepat bikin customer itu lebih agile. Dan salah satu faktornya lagi adalah storage di cloud itu sangat murah. Object storage di cloud provider adalah sangat murah dalam hal ini maksudnya dibandingkan on-prem gitu. Iya, dibandingkan on-prem. Sedangkan untuk ekspansinya di on-prem kita harus order dulu kan untuk expand storage-nya tersebut. Sedangkan object storage-nya itu limitless gitu. Dan habis itu salah satunya lagi itu faktornya dulu adalah security. Di cloud provider itu sangat amat membantu untuk menghandle DDoS. DDoS, Ya, dengan fitur web application firewall, DDoS protection juga DDoS protection yang ada gitu. Ya, itulah salah satu kenapa customer ingin pindah ke cloud. Baik. Nah, begitu sobat-sobat ICT. Jadi kalau boleh saya sampaikan manfaat dari penggunaan cloud infrastruktur yang kita memindahkan atau memigrasikan cloud infrastruktur kita dari on-prem ke IT infrastruktur kita dari on-prem ke cloud itu benefitnya kurang lebih apa yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Labib dan Mas Ardi. Bisa cost efisien ya Mas ya, cost efisien, kemudian ada lebih scalable dan fleksibel, kemudian juga organisasi kita juga bisa lebih agile, bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan bisnis saat ini, dimana perkembangan bisnis saat ini kan luar biasa, persaingan dan perubahannya begitu cepat gitu ya. Kemudian
kembali berbicara terkait awal mulanya hadirnya teknologi cloud ya. Ini sebenarnya kan cloud ini kan bukan barang baru ya Mas ya. Ini sebenarnya pada awal mulanya hadirnya teknologi cloud ini salah satu yang menjadi concern atau yang menjadi blocker bagi suatu organisasi untuk memindahkan infrastruktur IT mereka ke cloud. Itu adalah concernnya terkait security. Nah itu saya ingat banget tuh pada awal-awal hadirnya cloud tuh banyak yang pesimis, nggak mungkin nih kita pindah data ke cloud ya karena rawan data bocor, rawan diserang sama hacker gitu ya. Nah itu gimana nih menurut pendapat Mas Ardi? Tapi kenapa perusahaan-perusahaan sekarang udah berani gitu taruh data dan infra IT-nya ke cloud? Ya, as time goes by, cloud provider juga membantu customer tersebut untuk bagaimana best practice untuk menjaga cloud environment mereka ya agar datanya tidak bocor. Salah satu best practice mereka adalah blast radius gitu, mengisolasikan antar workload gitu, antara dev atau production gitu. Terus yang kedua itu untuk usernya itu mereka menggunakan the least privilege ya. Jadi menggunakan privilege yang secukupnya aja, jangan ngasih akses semuanya gitu. Jangan memberi privilege berlebihan gitu ya. Iya, berlebihan itu salah satu pintu masuk buat hacker gitu ya. Iya. Terus salah satunya lagi adalah enkripsi data. Terus yang terakhir itu yang sangat penting itu MFA sih. MFA, oh ya benar. MFA itu kalau sekarang wajib gitu ya bagi pengguna cloud ya, karena untuk memproteksi authentication gitu ya, multi-factor authentication. Ya buat mastiin untuk yang login ke konsol cloud kita itu benar-benar orang yang di-authorize. Ya. Oke. Nah, mungkin Mas Labib, Mas Ardi ini kan juga sudah punya cukup pengalaman lah ya dalam memigrasi IT infrastruktur ya dari on-prem ke cloud provider. Nah, mungkin Mas Labib atau Mas Ardi bisa menceritakan ya sedikit pengalaman proses migrasi dari on-prem ke cloud. Nah, itu seberapa ribetnya sih? Ya. Apakah begitu menyakitkan atau begitu painful kah? Jadi untuk migrasi itu sendiri tergantung seberapa kompleks environment yang ada di on-prem yang mau kita migrasi ke cloud ya. Jadi waktu itu juga salah satu pengalaman untuk migrasi. Waktu itu kita migrasi, mereka udah mempunyai existing environment di data center on-prem mereka, dan mereka berencana untuk migrasi untuk aplikasi untuk middleware untuk kebutuhan API manajemennya mereka mau memindahkan untuk running productionnya itu menggunakan environment yang ada di cloud. Dan cloud yang kita gunakan itu dari Oracle Cloud Infrastructure. Nah, kita menduplikasi, kita melakukan setup environment yang sama mirip seperti existing di on-prem. Kita lakukan setup, kita lakukan konfigurasi environment-nya di cloud, di OCI. Jadi dari public load balancer-nya, ini adalah gateway utama dari OCI-nya. Kemudian ada software untuk API gateway-nya. Kemudian ada private load balancer-nya. Kemudian kita juga ada environment untuk middleware-nya. Yang waktu itu kita menggunakan platform as a service dari OCI, namanya Oracle Suite Cloud Service. Jadi kita nggak perlu nge-build instance dari nol, kemudian kita install operating systemnya. Jadi kita cukup melakukan setup kebutuhannya, misalnya jumlah node untuk Oracle Suite-nya berapa, nanti akan dilakukan instalasi secara otomatis. Itu sepertinya secara arsitektur cukup kompleks masalah itu. Ada sistem integrasinya juga ya kalau dipindahkan segala macam. Itu tantangannya sepertinya lumayan. Bisa dibilang kita memindahkan salah satu core application customer, kita pindahin ke cloud. Kalau Mas Ardi sendiri gimana Mas pengalamannya? Saya migrasi untuk ERP ya ke AWS. Migrasinya cukup lumayan mudah ya. Cuman salah satu challenge-nya itu adalah make sure apa yang dimigrasinya itu tuh
behave-nya sama kayak di on-premise gitu. Iya. Maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh gitu atau anomali di VM-nya tersebut. So far migration-nya lumayan lancar. Cuman ya itu pada saat itu doang sih challenge-nya itu. Soalnya pada saat dimigrasinya itu ternyata ada dependency. Jadi dan dependency itu nggak terlalu ngaruh juga ke cloud-nya. Jadi otomatis sih saya tinggal take out doang yang bikin blockernya itu bisa udah lancar gitu. Ya, berbicara tentang challenges ataupun tantangan ya, tentu ada challenges-nya ya. Ya pasti ada dalam hal kita memigrasi ke teknologi baru itu pasti ada ya, baik itu di OCI ataupun di AWS. Nah, itu tantangan itu tidak hanya terkait security ya, tentu ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan bagi sebuah organisasi untuk pindah di cloud. Nah, mungkin selain security apa saja nih tantangan yang kira-kira perlu menjadi konsiderasi bagi sebuah organisasi untuk sebelum mereka pindah ke cloud? Oke, jadi untuk pertimbangan Ya, pastinya untuk customer. Tadi kan security kita udah sempat bahas ya di awal. Nah, selain security tentu ada hal-hal lain gitu ya yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kita perlu melakukan evaluasi kebutuhan kita itu apa? Apa yang mau kita lakukan migrasi? Apakah semua workload, semua environment yang ada di on-prem mau kita migrate ke cloud? Nah itu kan effortnya juga akan besar. Iya betul. Nah kita tentuin dulu, kita bisa start dari small, kita bisa menentukan beberapa bagian yang mau kita migrate ke cloud. Kita tentukan goalnya seperti apa. Kemudian juga kita lakukan evaluasi ya, karena ada beberapa cloud provider itu biasanya mempunyai expertise di bidang masing-masing ya. Iya betul. Misalkan untuk apabila kita mau migrate untuk Oracle database, kita bisa mempertimbangkan kita menggunakan OCI. Karena dari Oracle sendiri memang dia yang membuat produk Oracle database, pastinya tahu bagaimana mengoptimalkannya. Gimana dia bisa berjalan lebih optimal dibandingkan dengan cloud provider yang lainnya. Oke. Yang jelas lebih murah ya. Iya. Lebih murah ya. Oke, menarik. Nah, kalau dari sisi pasar di sendiri gimana? Sama juga sih. Sama ya. Kurang lebih. Tinggal database-nya apa, gitu, objektifnya apa. Ya, paling penting itu objektifnya dulu apa? Objektifnya. Ya, arti bisa saya katakan di sini sebelum kita melakukan migrasi ke cloud, mungkin yang perlu dipersiapkan oleh sebuah organisasi atau user ya yang ingin berniat pindah ke cloud ini harus memperdalam asesmennya ya. Nah, asesmennya, kemudian kajiannya apa tadi Mas Labib, tujuannya ya, goal bisnisnya seperti apa, itu kan harus benar-benar diperhitungkan ya. Nah, ini bentuk bentuk asesmen ini seperti apa Mas? Memang kita harus kaji dulu ya, maksudnya di perusahaan itu kan pasti nggak cuma satu doang workload ya, yang bisa di on-premise mereka ya. Ada 3 atau 4 atau 5 dan ya kita harus cari tahu dulu yang mana yang bisa kita migrasiin, terus butuh resource berapa, size-nya berapa gitu. Terus yaudah dari hal tersebut nanti kita mencoba mendesain arsitektur cloud-nya tersebut gitu, atau kita bagaimana kita memilah-milah workload tersebut di cloud environment tersebut. Tapi dari cloud providernya sendiri itu apakah menyediakan semacam guideline buat best practice untuk melakukan migrasi nggak sih? Oh iya ada. Ada. Terutama untuk mendesain arsitektur juga AWS punya guidelines namanya well architected ya. Terus untuk migrasi juga mereka ada tools kayak MGN untuk migrasi VM-nya atau large scale automation-nya itu ada Cloud Factory. Atau untuk di database migration dia pakai DMS misalnya pengen migrasi ke database service-nya AWS atau RDS. Berarti tinggal mengikuti guideline yang sudah ditentukan ya, bisa mengikuti best practice karena titik desain ini adalah titik yang cukup krusial ya untuk menentukan langkah kita ke depan ya setelah migrasi ke cloud ya. Nah kemudian let's say
IT infrastruktur kita sudah ada di cloud ini. Ya. Nah, kemudian apakah cukup hanya dengan memigrasikan IT infrastruktur ke cloud? Berarti apa ya? Saya mau mengatakan apakah itu sudah cukup gitu bagi sebuah organisasi untuk melakukan misi transformasi digital mereka gitu ya? Apakah atau ada value lain yang bisa didapat oleh sebuah perusahaan atau organisasi dengan memanfaatkan teknologi cloud ini sendiri? Sebagai yang tadi kita mention, kita kan ada pro scaling ya. Yeah. Ya, mungkin pas kita lift and shift atau kita memigrasikan VM-VM yang ada di on-premise ke cloud environment, ya, kita bisa mengimplementasikan auto scaling. Tapi nggak cuma itu doang. Gitu. Migrasi lift and shift di cloud environment itu tuh adalah langkah pertama dari customer ya untuk berinovasi gitu. Dan kita setelah udah nyampe di cloud itu kita bisa melihat lagi nih, kita bisa bantu customer kita untuk membantu memodernisasikan workload yang mereka, misalnya kayak containerization atau menggunakan serverless kayak Lambda gitu. Dan menggunakan kedua itu kita bisa menekan cost yang lebih banyak ya. Coba bayangin kita ada 5 VM Windows gitu, dan kita harus bayar licensing yang ke-5 yang tersebut. Kenapa kita bisa menggunakan containerization di deploy dalam satu VM atau 2 VM untuk microservice segala macam. Iya, microservice segala macam. Jadi kita kan bisa bayar license-nya tinggal 2 doang atau 1 gitu. Iya. Berarti ya sebenarnya untuk proses migrasi cloud ini merupakan sebenarnya baru tahap awal gitu. Iya. Kalau secara journey itu baru tahap awal kita untuk proses ke modernisasi gitu ya. Kan kita baru di level modernisasi infrastruktur. Belum kita berarti setelahnya kita harus mulai memikirkan bagaimana kita memodernisasi di level aplikasi atau layanannya gitu ya. Ya. Semakin mature customer semakin turun tuh. Pricing-nya. Iya, betul. Ya. Nah, dengan berpindahnya infrastruktur atau data center atau IT infrastrukturnya ke cloud, ini kalau dari sisi pola kerjanya gitu ya, ada nggak perbedaan misalnya yang sebelumnya data center atau infrastrukturnya di on-prem, kemudian sekarang sudah berpindah ke cloud. Nah, ini secara pola kerja dari tim operasionalnya itu ada perbedaan nggak? Nah, ini perlu menjadi kesepakatan bersama ya. Jadi misalkan untuk nanti yang handle infrastruktur yang sudah ada di environment di cloud, apakah di-handle oleh tim infrastruktur yang sama yang sebelumnya handle infrastruktur yang ada di data center on-prem, ataukah nanti dibuat tim baru yang memang benar-benar itu handle untuk kebutuhan untuk environment yang ada di cloud. Gitu. Tapi ini perlu menjadi catatan karena untuk yang di cloud sendiri itu hanya untuk beberapa infrastrukturnya. Jadi untuk kebutuhan aplikasinya, misalkan untuk Oracle database, ini harus memang yang menghandle itu benar-benar yang tim database. Jadi kita harus membedakan. Jadi untuk tim cloud sendiri, infrastruktur ini hanya sebatas dari instance-nya aja. Jadi untuk aplikasinya, betul. Jadi untuk ke aplikasinya, misalkan database, itu yang handle ya tetap tim database, bukan dari yang tim cloud-nya. Terus kalau misalkan kita ada aplikasi lain, misalkan untuk Oracle Swan Suite, nah untuk level dari instance-nya itu yang handle dari tim cloud. Tapi untuk kebutuhan dari development, kemudian yang berhubungan dengan aplikasi Oracle Swan-nya, itu yang handle tetap dari tim middleware gitu. Nah itu perlu menjadi kesepakatan gitu. Jangan sampai yang dari satu orang itu menghandle semuanya, dari cloud-nya juga, kemudian dari aplikasi yang berjalan juga. Nah ini perlu menjadi kesepakatan bersama gitu. Oke. Ya. Dan saat ini cloud provider kan makin banyak ya, ada makin banyak dan bahkan sudah banyak juga cloud provider yang sudah membangun data centernya di Indonesia. Nah itu ya salah satu tujuannya kan untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan di Indonesia ini untuk menggunakan cloud provider mereka ya. Nah, apakah ada tips
dalam memilih cloud provider yang mungkin lebih yang tepat gitu ya, yang mungkin yang sesuai dengan proses bisnis mereka gitu ya, ada yang apa jenis cloud yang cocok lah buat mendukung bisnis di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Ada tipsnya nggak, Mas? Siapa? Mas Labib atau Mas Labib? Mungkin dari boleh ya, Mas Labib. Ini mungkin tips dalam memilih cloud provider yang bisa tepat lah. Jadi ada beberapa tipsnya. Yang pertama itu kita memastikan bahwa layanan yang akan kita gunakan itu tersedia di cloud provider yang akan kita pilih. Karena cloud provider biasanya itu ada perbedaan. Jadi bisa jadi layanan ini ada di satu cloud provider A, tapi di cloud provider B ini nggak menyediakan layanan yang kita butuhkan. Nah kemudian kita perlu memastikan juga ini untuk cloud provider ini apakah benar-benar expertise untuk layanan yang kita gunakan atau enggak. Misalkan kita mau migrate untuk kebutuhan Oracle database, kemudian kita ada kebutuhan untuk menggunakan bare metal server yang memang dioptimalkan itu untuk database. Nah kita bisa mempertimbangkan menggunakan OCI. Karena di OCI itu ada namanya Exadata server. Kita mau menggunakan yang cloud, kita bisa menggunakan Exadata cloud service-nya. Atau kita mau hardware-nya itu ditempatkan di data center kita, bisa nggak? Nah kita bisa menggunakan yang Exadata cloud and customer. Jadi hardware-nya itu ditempatkan di data center on-prem kita. Seperti itu. Physical servernya ada di data center kita ya? Betul. Jadi physicalnya itu ditaruh, hardware-nya ditaruh di kita, connect ke network kita. Oke. Jadi kita punya kontrolnya yang lebih baik ya. Kalau dari Mas Ardi ada tambahan? Paling sih salah satunya kita perlu riset juga ya kayak availability data center itu tersebut gimana gitu. Sedangkan ada beberapa aset. Iya. Itu penting banget kan kalau misalnya data center semua tersebut ada satu aset doang kan, jadi agak bahaya ya kalau misalnya satu asetnya itu mati atau enggak. Kurang lebih sih mirip, saya setuju sih sama Mas Abi. Terus yang satu lagi sih yang terakhir make sure dokumentasinya itu lengkap dan maksudnya memberi guideline ke customer itu lebih baik ya gitu. Jadi agar customer juga tidak salah mengkonfigurasi dan mengikuti best practice-nya. Lebih gitu sih. Mungkin tambahan. Dan salah satu poin yang paling penting itu dari biayanya. Biaya. Nah kita ujung-ujungnya kan pasti ujungnya duit. Kita perlu memvalidasi, kita perlu membandingkan biaya yang dikeluarkan di cloud provider A dengan cloud provider B. Kita yang bisa nyari yang bisa bilang yang paling murah dan juga bisa memberikan layanan yang terbaik gitu ya. Murah dan terbaik ya. Itu kata kuncinya Mas ya. Murah dan terbaik. Wah, obrolan yang sangat menarik Mas Labib dan Mas Argi. Terima kasih banyak atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk hadir di episode perdana dari IC Tech Podcast kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat sobat-sobat ICT. Mudah-mudahan di ICT Podcast kali ini dapat menambah wawasan dari teman-teman kita semua dalam hal menentukan cloud provider yang tepat buat organisasi teman-teman atau sobat ICT sekalian. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan juga untuk sobat-sobat ICT jangan lupa tunggu episode berikutnya dari ICT Podcast, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube dan sosial medianya Infracom Teknologi. Di sana akan ada banyak informasi menarik tentang perkembangan teknologi saat ini. Sekian dari saya dan Mas Argi dan Mas Labib. Terima kasih. See you. Bye.